Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 November 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini yaitu belajar menerima kenyataan. Belajar menerima kenyataan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami ingin terus belajar untuk boleh belajar menerima kenyataan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami yang Tuhan izinkan, yang ada di dalam rencana-Mu dan ada di dalam karya Engkau yang harus kami jalani sampai kepada masa kedepannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, seberapa banyak kita tidak bisa menerima kenyataan hidup yang dialami oleh masing-masing. Ada yang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Mengapa saya sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, namun tidak pernah dikaruniakan seorang anak. Ada yang kemudian yang tidak bisa menerima kenyataan, mengapa saya terlahir sebagai lelaki atau sebagai wanita, karena dia tidak bisa menerima pengakuan dirinya di dalam hal gender. Mengapa saya terlahir dari papa mama yang tercerai, papa mama yang tidak rukun, yang berpisah. Kemudian dia tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ada juga yang kemudian tidak bisa menerima kenyataan karena kondisi fisiknya yang kurang sempurna. Sebetulnya bukan kurang sempurna. Kalau Anda kurang tinggi, itu sempurna. Bukan Anda kurang sempurna. Kecuali misalkan Anda punya kelainan-kelainan tertentu. Orang lain punya 10 jari tangan, mungkin ada kurang atau lebih. Saya punya teman jari tangannya itu sebelah kiri sebelah kanan itu 6 jadi 12. Namun dia bahagia-bahagia saja. Dia tidak pernah mengeluh. Dia pernah berkata kepada saya, kalau kamu menghitung pelajaran berhitung 1 sampai 10 perlu dengan dua tangan, artinya 10 jari, dan memakai 2 jari kaki. Saya tidak perlu. Dia katakan begitu. Karena tangannya itu kiri dan kanan, jarinya ada 6. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita belajar menerima kenyataan-kenyataan yang ada. Kalau kita percaya bahwa Allah telah menjadikan seluruh kehidupan kita di dalam rancangannya, di dalam kehendaknya, di dalam untaiannya, di dalam rajutannya, maka percaya segala hal yang kita anggap tidak sempurna, segala hal yang tidak menyenangkan kita, segala hal yang di luar idealisme kita, segala hal yang di luar harapan kita, itu adalah bagian yang sempurna di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seorang misionari bernama John Sung, dia berkata, saya bersyukur terlahir di wilayah Tiongkok atau China. Karena dengan demikian saya dipanggil oleh Tuhan untuk boleh melayani bangsa di mana suku itu juga adalah saya terlahir sebagai suku tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang ditinggal mamahnya karena mamahnya meninggal sewaktu dia masih 4 tahun. Awalnya anak ini tidak bisa menerima kenyataan mengapa dia ditinggalkan ibunya selagi masa kecil. Selagi masa kecil dia membutuhkan perhatian, membutuhkan bimbingan. Dia belum cukup bagaimana punya waktu bersama dengan ibunya. Namun karena kenyataan itulah anak ini yang melihat ibunya meninggal karena sakit. Anak ini kemudian berjanji dia akan menjadi seorang dokter untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga dia menjadi dokter yang luar biasa pada masa dewasanya.
Maka kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan ini pada dasarnya ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada kenyataan hidup itu yang artinya itu tanpa di dalam kendali Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang saya pribadi, saya adalah orang yang sangat senang musik dan saya menguasai begitu banyak alat musik. Dari alat gesek, alat tiup, piano, gitar, saya juga seorang konduktor paduan suara. Nah, belajar musik itu membutuhkan les. Belajar musik itu membutuhkan biaya yang tinggi. Belajar musik itu membutuhkan alat-alat musik yang perlu dibeli dan itu harganya tidak murah. Saya memang pada akhirnya tidak pernah les musik 1 bulan pun. Saya tidak pernah membayar 1 bulan pun kepada guru tertentu karena saya kemudian belajar darinya. Namun ada orang-orang yang melihat bakat dan karunia yang saya miliki, kemudian memberikan dana untuk saya bisa les. Ada orang-orang tertentu yang punya alat musik, saya tidak punya, dikatakan, Pak Wendy ini alat musik saya buat Pak Wendy saja. Karena saya punya, saya tidak pakai. Saya juga lama tidak belajar. Akhirnya diberikan kepada saya. Karena saya tidak bisa membayar untuk les musik berbagai macam hal. Namun saya pun memiliki akhirnya punya daya juang 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat daripada anak-anak yang difasilitasi untuk belajar apa saja karena orang tuanya mampu. Orang tuanya bisa membayarkan, namun pada akhirnya daya juangnya menjadi tidak sekuat, tidak sehebat seperti yang saya punya. Karena saya paham, kalau saya tidak punya dana untuk belajar, maka saya harus punya daya juang beberapa kali lipat dari orang-orang yang punya dana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menyebabkan sahabat seperjalanan sulit untuk belajar menerima kenyataan. Sewaktu kita melihat segala kenyataan dari perspektif kita, dari pikiran kita, dari sudut pandang kita, maka kita anggap hal-hal yang tidak menyenangkan itu adalah sesuatu musibah. Hal-hal yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang merugikan kehidupan kita. Karena kita melihat, kita memandangnya sebatas mata memandang. Namun Tuhan memandang hidupmu itu sejauh kehidupanmu sampai ke depan. Bahkan sampai kepada kekekalan. Maka siogianya sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seberapa besar engkau punya keberanian memberikan hidupmu, mempercayakan hidupmu kepada Allah yang sudah merancang masa depanmu di dalam rancangan kebaikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus yang disebut terlahir dari tukang kayu, namun dia adalah Kristus, sang juru selamat yang dipakai oleh Allah secara luar biasa. Bagaimana murid-murid Yesus yang sebagian adalah orang-orang biasa, namun dipakai oleh Allah menjadi murid-murid Tuhan yang mencengangkan dunia, yang kemudian membawa berita Injil ke berbagai tempat. Bagaimana mungkin di dalam kisah-kisah inspiratif, kesaksian hidup, saudara tahu dengan jelas ada orang yang tidak punya sepasang kaki, tidak punya sepasang tangan, namun justru dipakai oleh Allah menjadi motivator dunia yang kemudian menggerakkan, memulihkan kembali semangat untuk meningkatkan kehidupannya dan mempercayai bahkan dalam kecacatan tubuh pun ada rencana Allah di dalam segala hal. Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sewaktu kita lelah, kita tidak berdaya. Mengapa? Karena seringkali kita tidak bisa menerima kenyataan hidup yang ada. Karena kita memandang kenyataan hidup dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang Tuhan. Percayakan hidupmu kepadanya. Kalau engkau punya masalah kehidupan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau engkau punya sudut pandang dengan kacamatamu, belajar menyerahkan hidupmu dari sudut pandang Allah, maka kesempurnaan karya rencana rancangannya akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, dan problem dalam hidup ini,
Kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu. Tuhan juga akan mengabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Ajar kami semua ya Tuhan, untuk boleh belajar menerima sebuah kenyataan hidup kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kami, karena Tuhan punya rancangan jauh lebih luar biasa dari rancangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.